Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Anggraini, NPM 19 100 112 111 09. Baiklah, saya ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul Sistem Keuangan Internasional dan Neraca Pembayaran. Sistem Keuangan Internasional. Sistem keuangan internasional merupakan keuangan internasional yang disebut juga dengan ekonomi moneter internasional atau ekonomi makro internasional. Adalah suatu cabang ekonomi keuangan yang mempelajari keterkaitan dua negara atau lebih dari sisi moneter dan ekonomi makro, di mana keuangan internasional mempelajari dinamika, sistem keuangan global, sistem moneter internasional, neraca pembayaran, nilai tukar, investasi asing langsung, dan hubungannya dengan perdagangan internasional. Selanjutnya, sistem keuangan internasional terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sistem keuangan pra-perang dunia, di mana standar emas baru muncul karena sistem kurs tetap dan cenderung stabil. Yang kedua, sistem moneter internasional kurun waktu antar perang dunia. Pada saat itu, standar emas berhenti pada tanggal 1 Agustus 1914, maka terputuslah integrasi konvertibilitas mata uang terhadap emas, yang mana mekanisme penyesuaian neraca pembayaran dan sistem perekonomian ini berjalan dengan sendirinya. Yang ketiga yaitu sistem moneter internasional pasca perang, di mana sistem moneter internasional masa pasca perang terdapat kurun waktu dari 1946 hingga sekarang. Dijumpai dua sistem moneter, yang pertama yaitu sistem moneter internasional pada pasca perang, yang kedua sistem kurs mengambang terkendali. Pada pasca perang dunia pertama terbentuklah 3 lembaga ekonomi internasional. Yang pertama yaitu International Monetary Fund, yang menjadi perhatian utama di dalam bidang keuangan internasional, misalnya seperti menetapkan kurs devisa, pemeliharaan kurs devisa, membantu negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran. Yang kedua yaitu International Bank for Conditioned Development, di mana yaitu perhatian utama mengenai investasi internasional. Yang ketiga International Trade Organization, di mana utama meningkatkan taraf hidup masyarakat dunia melalui peningkatan volume perdagangan dengan cara merebalisasi perdagangan internasional. Ada 6 tujuan yang ingin dicapai oleh sistem keuangan internasional. Yang pertama yaitu untuk memajukan kerjasama moneter internasional dengan jalan mendirikan lembaga IMF. Yang kedua, memperluas perdagangan investasi dunia. Yang ketiga, memajukan stabilitas kurs. Yang keempat, mengurangi dan membatasi praktik-praktik pembatasan terhadap pembayaran internasional. Yang kelima, menyediakan dana yang dipinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek atau jangka menengah. Yang keenam, memperpendek dan memperkecil besar defisit atau surplus neraca pembayaran. Selanjutnya yang keempat yaitu sistem moneter internasional yang berlaku sampai sekarang. Pada tahun 1962, Prancis melopori penukaran mata uang US dollar dengan emas yang diikuti oleh negara lain, sehingga cadangan pada tahun 1968 terasa sangat besar. Pada saat itu, Amerika memutuskan untuk mencabut konvertibilitas mata uang US dollar terhadap emas pada tahun 1971. Neraca pembayaran. Di dalam Balance of Payment Manual yang diterbitkan oleh IMF pada tahun 1993, terdapat definisi balance of payment. Yang pertama yaitu, Hadi mendefinisikan balance of payment adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang atau jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk suatu negara dan penduduk luar negeri untuk suatu periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Dan neraca pembayaran adalah suatu catatan sistematis yang mengenai transaksi ekonomi yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu apabila transaksi berjalan nilainya positif, maka transaksi modal harus negatif. Begitupun sebaliknya jika jumlahnya akan menghasilkan 0. Tujuan penyusunan neraca pembayaran. Yang pertama yaitu mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya antar negara. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Yang keenam,
dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa. Yang ketujuh yaitu dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional. Sekian tugas presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.